Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkia, NPM 21121516, kelas 1D reguler pagi. Di sini saya akan menyampaikan tentang keterampilan menyimak. Apa-apa saja yang ada di keterampilan menyimak? Dalam keterampilan menyimak dapat diartikan dengan membaca, mendengar, dan menulis. Menjadi penyimak yang baik biasanya akan menjadikan seorang pembaca yang baik dan pendengar yang baik. Karena kegiatan menyimak adalah kegiatan melakukan pikiran, menganalisis, dan diamati. Apa saja kegiatan atau proses di dalam menyimak? Ada 5, yaitu mendengar, memahami, menginterpretasi, menilai, dan memberikan respon. Nah, yang pertama, mendengar. Mendengar berfokus pada suatu suara secara ilustrasi. Pada saat ini, Anda yang sedang mendengarkan suara saya di pendengaran kalian semua. Yang kedua, memahami. Memahami mengartikan setiap kalimat yang diucapkan atau yang didengar, kata kunci atau arti yang sebenarnya. Dan yang ketiga, menginterpretasi. Menginterpretasi yang berkaitan dengan memberikan makna di setiap kalimat yang didengar, mentafsirkan atau menggantikan yang lebih dalam atau yang lebih jauh. Dan yang keempat, menilai. Si penyimak mengevaluasi pendapat orang tadi. Jadi, si penyimak akan menilai dari keunggulannya dan kekurangannya. Jadi, kata kuncinya adalah menilai. Dan yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Jadi, respon akan keluar itu sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan di atas tadi, jadi itu penjelasan keterampilan menyimak, poin-poin yang penting dari keterampilan menyimak yaitu mendengar, memahami, menginterpretasi, menilai, dan memberikan respon atau menanggapi. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesantunan bahasa. Kesantunan berbahasa. Kesantunan kalau kita artikan erat kaitannya dengan etika dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini ialah sebuah etika berkomunikasi. Nah, bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang tua, guru, murid, dan teman-teman? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa itu dapat dikatakan santun ataukah tidak santun. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu ada terbagi 2 kesantunan. Yang pertama adalah kesantunan linguistik dan yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Nah, apa itu kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik? Kesantunan linguistik secara sederhana itu ialah kesantunan ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti santun dan tidak santun.
Makna yang terkandung dalam kata atau arti yang bersangkutan dalamnya, dan makna itu lebih dalam, dan makna ini kaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Pertama, kita akan membahas tentang kesantunan linguistik. Artinya, kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan dikhususkan kata imperatif. Imperatif adalah kalimat perintah, cenderung sekali kalimat kata yang tidak santun. Dan kesantunan linguistik dalam tuturan adalah 4 hal. 1. Panjang pendek tuturan. 2. Urutan tuturan. 3. Intonasi dan isyarat-isyarat. 4. Pemakaian ungkapan penanda kesantunan. 1. Semakin panjang tuturan, maka akan menjadi kalimat santun. Tapi sebaliknya, apabila pendek tuturannya, tentu saja akan kurang santun. 2. Urutan tuturan. Contohnya, ruangan ini akan digunakan oleh wali murid. Bersihkan dengan cepat. Alasannya dulu diberikan, lalu kalimat menyuruh. Dan yang ketiga, intonasi dan isyarat. Intonasi yang dipanjangkan akan nampak tidak santun, tapi apabila kalimat yang dipanjangkan akan terlihat lebih santun. Dan intonasi ini berhubungan mimik wajah. Yang keempat, penanda kesantunan. Ada 3 macam kata. Kata tolong, kata mohon, dan silahkan. Dan yang kedua, kesantunan di dalam pragmatik. Konteks ini banyak arti yang bisa menunjukkan waktu, tempat, atau situasi. Situasi ini bisa menunjukkan suasana. Konteks bisa menunjukkan sesuai lawan bicaranya. Misalnya, dengan siapa? Bisa dengan teman, guru, dosen, orang tua, atau orang-orang yang tidak kita kenal. Itu bisa menunjukkan cara bicaranya. Nah, misalnya, kita berbicara dengan dosen. Tentu saja mahasiswa bersikap dengan berbicara sesantun mungkin. Kesantunan pragmatik. Dalam kesantunan pragmatik, yang artinya adalah makna, apakah ia santun ataukah tidak santun, dalam tuturan imperatif. Sebuah kalimat tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Jadi, tujuannya memerintah, tetapi tidak dibahasakan dalam kalimat perintah, tetapi dalam kalimat yang lain, yaitu kalimat penyataan dan pertanyaan. Nah, jadi kesantunan pragmatik ini bagaimana caranya? Maknanya itu imperatif atau maknanya memerintah, tetapi dituturkan dalam kalimat yang lain. Bisa dalam kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif. Sebagai sebuah gambaran, misalnya di dalam ruangan pada saat panas, lalu ada yang berkipas. Nah, saat itu lalu ada yang bertanya, apakah kipas angin ini berfungsi? Kebetulan di kelas itu ada kipas angin. Padahal makna yang diajukan, tolong nyalakan kipas angin.
Tetapi jika orang memaham secara linguistik, ia menjawab bisa. Tetapi kalau orang yang memaham secara pragmatik atau memaham makna yang terkandung, maka ia akan bergegas menyalakan kipas angin.